Di ayat ke-40 ini berbeda kisahnya dengan yang sebelumnya tadi, ya. Ayat sebelumnya tentang Nabi Adam, Siti Hawa, kemudian nanti turun sampai ke bumi, kemudian di bumi mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dan tobatnya diterima. Jangan lupa Pak catatannya, tobat Nabi Adam diterima. Ya. Artinya apa? Bersih Nabi Adam dan Siti Hawa itu tidak punya dosa. Ya. Jangan sampai punya anggapan ada dosa turunan, tidak ada. Al-Qur'an mengajarkan Nabi Adam pernah berbuat dosa, kemudian turun ke bumi, di bumi diterima tobatnya. Jadi tobatnya Nabi Adam diterimanya di mana? Di bumi, diturunkan. Ya. Ingat doa permintaan tobat dari Nabi Adam, doa tobat. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa tobatnya Nabi Adam. Bapak Ibu jangan lupa kita juga mengenal doa dan tobatnya nabi-nabi yang lain. Yang populer doa tobatnya Nabi Adam, kemudian doa tobatnya Nabi Nuh. Mana doa tobatnya Nabi Nuh? Rabbi aujibni an askura nikmatakallati an'amta alayya. Nabi mana? Nabi Nuh mana tobatnya? Kan Bu itu ya tadi apal Bu eta teman usahaan tadi Rabbi aujibni mah Nabi Sulaiman eta teh doa tobat keur jelema anu geus mencapai 40 tahun ya. Harapan Bapak Ibu nu geus 40 tahun ya rencana kacida ibunya Rabbi auji'ni an askura dan seterusnya. Aya tobat doa tobat anu populer anu ibu bapak sama sekali sering bacanya. Nabi siapa Bu? Anu dina jero beuteung kumaha doana? Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Cenah atuh ibu da teu apal kita geus biasa urang mah teu apal. Nu penting mah teu apal teu naon daek diajar ulah nepi ka beleg belegu geus mah teu apal mung diajar eta jelema beleg. Jadi orang lamun ngerasa belegu terus diajar. Ingat Bu, belegu itu ciri bahaya na manusia. Nah, ciri jelema belegu gaya 5 Bu. Ingat kemarin. 1, beramal tanpa ilmu. Yang kedua, berilmu tanpa amal. Yang ketiga, ngerasa suci bersih sehingga tidak membersihkan jiwa, tidak ngerasa pintar sehingga tidak mau bertanya, bodoh tidak mau nanya, ngerasa pintar itu belegu bukan gitu. Nah, penampilan oke, kelakuan KO. Nah, penampilan oke, kelakuan KO. Nah, dibalikan gampang. Istilah baru ya. Nah, kemudian yang keempat, orang yang belegu itu cirinya apa? Suka iseng mengganggu berbuat orang baik. Nah, terus ciri beleguk yang kelima, menyepelekan kewajiban. 5 beleguk manusia, bekerja tanpa ilmu, berilmu tanpa bekerja, bodoh tak mau nanya, mengganggu orang berbuat baik, dan menyepelekan kewajiban. Bahasa Sunda namun bari kiki anu dina papan tulis. Nah, hiji migawe teu jeung elmuna, 2 elmuna teu jeung migawena, 3 beleg atawa bodoh teu daek nanya, 4 sok gangguan kana kasadean, 5 nyapirakeun kana kawajiban. Eta ciri jalma belegu. Ya. Ya. Apal Bu ciri-ciri nah supaya orang teu kana kagolongan kanu gitu. Nah. Wahai Bani Israel, jadi ayat yang ke-40 mah udah masuk ke cerita Bani Israel, tutup cerita Nabi Adam.
kisah skenario sinetron Nabi Adam selesai pada saat Nabi Adam diturunkan ke bumi, kemudian nanti bertemu dengan Siti Hawa dan kemudian ceritanya nanti akan ada di bahasan surat berikutnya. Ya, kemudian kita cerita di ayat ke-40 ini, wahai Bani Israel. Siapa Bani Israel? Keturunan Nabi Yakub. Bani itu turunan, Israel itu Yakub bin Yakub. Bani Uub berarti anak Incu, Bani Dede berarti anak. Ya, ya. Hari Ibu Agus malain Bani Dede, ada indungna eta mah ya. Ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk patuh. Ini perintah Allah kepada Bani Israel. Dan terimalah kamu dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Jadi ini teguran kepada Bani Israel. Kalau ayat sebelumnya tentang peringatan kepada manusia bahwa manusia itu asalnya dari Nabi Adam, dulunya di surga, kemudian diturunkan ke muka bumi, kemudian beranak pinak banyak, dan satu dengan yang lain saling bermusuhan. Jadi jangan heran, Palestina dan Israel itu memang di Al-Quran sudah disebut, pasti manusia akan bermusuhan. Jangankan Palestina dan Israel, pan di dia mito hajeng minantu, besok lo bandung musuhan. Adik kakak banyak yang musuhan. Kemarin bapak ngebunuh 4 orang anaknya di Jakarta, di Jakarta Selatan. Istrinya di KDRT, kemudian anaknya dibunuh. 4-4-nya dibunuhnya dijejerkan di ranjang. Bapaknya arek bunuh diri ngan kabur kapangi kan gitu ya. Tadi dunia ya. Jadi jangan kaget seperti itu. Jadi lamun ayeuna bapak orang bapak ibu urang ayeuna di dia aman, tentram, suami istri kalem, mito hajeng minantu, tidak saling berbunuhan, tidak saling pasea, alhamdulillah berarti itu cahaya surga ada di dalam diri kita. Jadi bapak ibu kalau di rumah tangga itu terpasea, istri jeung suami berarti eta teh adem surga, berarti lain di dunia itu. Nu di dunia mah kadang-kadang pasea, kadang-kadang baeud, kadang-kadang silih delekan, tapi ulah bari mawa bedog terus kadek ulah. Mau bedog mah bawa we ka ditu ngadekan awi nya padidenya. Ya. Gitu Bapak Ibu, ya. Nah, ini wanti-wanti kepada Bani Israel bahwa hei Bani Israel, ingatlah nikmatku. Kenapa? Karena Bani Israel diberi nikmat. Nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel sungguh luar biasa. Ya, yaitu diselamatkan dari orang kafir Firaun, kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kesempatan mendapat wahyu yang namanya Taurat. Ya. Jadi kitab Allah sebelum Taurat tidak ada kitab Allah. Yang ada hanya syuhub atau ilham-ilham kepada wahyu-wahyu kepada para nabi, tapi tidak berupa kitab. Kitab pertama kali munculnya yaitu kitab Taurat untuk disampaikan kepada Bani Israel oleh Nabi Musa. Baru kemudian setelahnya Taurat, Bani Israel juga diberi lagi kitab yang namanya Zabur lewat Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu Bani Israel. Kemudian Bani Israel juga diberikan kitab yang namanya Injil melalui Nabi Isa alaihissalam. Jadi 3 Bani Israel ini ya, Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam itu 3-tiganya Bani Israel. Turunan dari Israel, turunan dari Nabi Yakub. Sedangkan Al-Quran tidak melalui Bani Israel, tetapi Bani Ismail. Siapa Bani Ismail? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mah bukan keturunan dari Nabi Yakub, karena Nabi Yakub turunan dari Nabi Ishak. Nabi Ishak turunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak 2. Dari yang tua namanya Ishak, dari yang muda namanya Ismail. Anak tertuanya siapa? Ismail. Jadi tinu ngora boga budak anu kolot, tinu kolot boga budak anu anyar, anu ora. Namanya Ishak. Ishak boga anak Yakub, Yakub boga anak Yusuf.
Yakub juga bukan anak Yahuda. Nah, disinilah mulai terjadi cekcok. Yahuda julim geluh ke Yusuf sehingga Yusuf dicemplungkan karena sumur. Jiwa-jiwa si Yahuda turun temurun maka disebut Yahudi. Itulah. Jadi Yahudi itu adalah jiwa-jiwa Yahuda. Nepi ka kiamat moal cager nu ngaran jelema Yahudi. Sebab naon dina jiwanya aing leuwih hebat tibatan Yusuf. Di dalam dirinya ada kesombongan. Dan itu sesumbernya di depan bapaknya. Bapak boleh saja bapaknya ke Yusuf. Bapak boleh saja sekarang Yusuf yang menolong Bapak. Tapi lihat nanti di akhir zaman pengikutku lebih banyak daripada pengikut Yusuf. Itu sesumbernya Yahuda padahal dia itu sudah nyata-nyata tidak berdaya. Dalam keadaan tidak berdaya juga Yahudi itu tetap akan baung. Apalagi berdaya. Mantuan oge Yahuda mah ngerasa diri hebat. Apalagi banyak yang mantuan. Jadi wajar kalau sekarang Palestina dibombardir, diajak damai. Cirinya orang Yahudi, lamun manehna kadeseh, manehna ngajak damai. Tapi lamun manehna geus menang membunuh orang lain. Dan sekarang terjadi di Palestina, lamun manehna geus kadeseh, pelurunya geus bea, can datang bantuan ti Amerika ti Inggris, manehna menta damai, menta gencatan senjata. Tapi kakara dua poe gencatan senjata, pasukan bantuan udah datang, kemudian dia udah punya peluru lagi, langsung dibombardir sambil ngintip-ngintip ngancurkan. Jadi kisah sekarang Palestina itu dicerminkan Nabi Yusuf dulunya, sekarang yang namanya Israel itu mencerminkan jiwa Yahuda. Bayangkan Bapak Ibu, adik nusak itu kasep, kasep budak keneh, leutik keneh, ditipu, diajak ulin terus dicemplungkeun kana sumur. Terus baliknya ngabohong ke bapakna ngaranna Israel. Ya. Tapi ya bari curik api-api. Goblokna Yahudi bisa kena curik tapi keur nipu batur. Hati-hati sekarang bisa jadi di sekitar kita banyak mengadon curik tapi keur nipu batur. Saya tidak ada yang dukung, tolong dukung saya. Kan gitunya. Itu jiwa ya. Bisa jadi umat Islam berjiwa Yahudi, bisa. Itulah yang disebut munafik. Ya, kemarin kan udah dijelaskan. Jiwa-jiwa Yahudi yang merasuk ke dalam jiwa umat Islam itu menjadi tetap Muslim. Agamanya Islam, KTP-nya Islam, paspornya Islam, sholatnya ke masjid, ya. Tapi jiwanya jiwa Yahudi. Kehul ke batur, teresep ningali batur, maju. Gitu ya. Kalau perlu dipek-pek cenah maju teh. Lamun lain ti turunan aing, lamun lain ti partai aing, lamun lain ti koalisi aing, per PKB. Tapi jiwa-jiwa Yahudi. Ayat tadi orang ayat pisan. Ya. Lamun Bapak Ibu cari ngerti, kukuring ditunjukkan. Nah, kuring. Ya. Ya cok. Nah, kudu sopan ka Yahudi henteu. Umat Islam tong sok nyelehan maneh ka jelema-jelema anu baong. Gitu ya. Sabab apa? Islam itu tinggi dibanding yang lain. Ya. Gitu Bapak. Lu sok nyelehan, Bu. Mun aya ka dieu jelema bare gagah bare gegeh. Lamun Bapak Ibu teu wani panggil kuring, libas sekalian ya kalau perlu. Ya. Wanita. Wani-wani nempel gambar di masjid dia cobek ya. Kecuali lamun gambarna kabeh dipasang di dia pek wae. Ya. Wah, cenah pan aya mah urusan dukung mendukung tapi lain kitu carana. Nah, kan gitu ya. Terus itu mah cara-cara Yahudi. Ini ya di promosi hajinya bayarnya sakit tuh, sisana dicicil, tapi lo mah Yahudi atau seru asli, meskipun ngaranna Pak Haji Bu Haji datang ke dia, cewek anu gitunya, kurang jelaskan. Sebab apa? Banyak orang tuh benci kepada Yahudi, tapi dia tidak tahu Yahudi itu seperti apa. Israel itu seperti apa? Tidak tahu. Itulah kelakuan yang bisa jadi dalam diri kita ada kelakuannya. Ya, tersep jeung batur. Kamu hayang rasa lebih, minta dipuji ngamuk, ya, dikritik ngamuk, ya, betul Pak? Mau dipuji, dawalana keluar, irungna panjang, ibu mah teu apa dawalanya Popeye, irungna panjang kan si Popeye, Popeye, eta anu sok nahan naon Bu? Dahar bayem, tadi nyuna panjang, Pinocchio. Sok lah, maibulah. Jadi bukan ngahaja kan Pinocchio,
irungna panjang punya bahasa orang mendawala. Ya, lanjutkan. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran. Jadi Yahudi itu diperintahkan suruh beriman kepada Al-Quran oleh siapa? Oleh yang menciptakan Yahudi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat Bapak Ibu, kitab yang diturunkan kepada bangsa-bangsa Bani Israel, bangsa Yahudi ada 3, Taurat, Injil, Zabur. Sedangkan kitab yang untuk semuanya, baik Yahudi ataupun yang bukan Yahudi, kitabnya adalah Al. Begitu Bapak Ibu. Ketika Yahudi berkuasa, Israel berkuasa, Bani Israel berkuasa saat itu, orang-orang Muslim kemana? Ada? Ada. Siapa orang Muslimnya? Sebenarnya mereka itu yang namanya Rasul-Rasulnya itu adalah Muslim. Jadi semua namanya Rasul bangsa yang diutus ke bangsa Israel itu adalah Muslim. Nabi Musa, Islam. Nabi Daud, Islam. Nabi Sulaiman, Islam. Nabi Isa, Islam. Nabi Zakaria, Islam. Nabi Yahya, Islam. Semua Nabi Islam. Nabi anu agamanya Yahudi, agama anak-anak Nasrani. Silakan cek di kitab-kitab mereka, silakan cek di sejarah mereka. Ya, malah mereka membunuhnya, termasuk yang terkenal dibunuh. Nabi siapa Bu yang terkenal dibunuh oleh orang Bani Israel? Nabi Zakaria. Bagaimana cara dibunuhnya Nabi Zakaria? Digergaji karena Nabi Zakaria bisa masuk ke dalam pohon dan waktu itu setan iseng mengambil ujungnya sorban Zakaria, ditarik ku setan. Nelel dirinya nah dirinya pohon. Kata setan si Yahuda, nah, ada Zakaria di situ. Mana nggak ada yang ini pohon? Tuh lihat di ujungnya kelihatan ada ujung sorban. Akhirnya digergaji, pakai gergaji nanta, sentok, ya. Kemudian digergaji dan berdarah dan memang di situ Nabi Zakaria. Di mana pohon itu adanya Bu? Di Palestina. Gitu ya. Jadi kalau cerita itu di Palestina. Ayah itu di ujung berung. Ya. Yuk lanjut. Ya kan nanya ke ibu mah kudu di ujung berung kan ya. Ayah itu di Cigening. Di Palestina. Supaya orang teh ngarasa Bu. Ngalamun Palestina, Mesir, Arab, Sinai, Tursina itu ayah itu di Pasir Impun. Nabi Isa ketika dikejar-kejar lain ka Cigarugah Bu dikejar-kejar nanti. Komo di jeung ka Gunung Ciremai, sampai ka ieu ya. Maria di Ciremai. Ya. Lieur lagi ka Cida ya. Udah dingin mau dibawa kemana? Udah di situ aja, kasihan dedenya. Ya. Yuk lanjut ke ayat berikutnya, ayat ke berapa tadi Bu? Sekarang 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya kira etam ya, dedenya mau dikemanain? Wa aqimus salata wa atuz zakata wa rakamu ma'ruki'in. Sakit dedenya tuh. وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا
خاشعين الذين يظنون أنهم Iya teh, ya ملاقو teh. Bawang teh, ربهم hitam teh, buat. وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. Dari ayat ke-42 terjemah dan tafsir Ibnu Katsirnya, dan janganlah kamu campur adukan yang baik dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang baik itu sedang kamu mengetahui. Bapak Ibu, ini menarik, jangan campur adukan yang baik dengan yang batil. Siapa yang punya kelakuan begitu? Bani Israel. Ya. Jadi Bani Israel itu kelakuannya, Yahudi itu kelakuannya mencampur aduk yang baik dengan yang batil. Teu naon lah haji, benang riba oge, da teu naon pan haji mah ibadah, riba teu meunang, tapi kan haji engke ada yang gitu Bu. Teu naon teh lah bisnis, duitna menang ti bank emok, ti bank keliling, nu penting kan untung. Kan gitu. Masa gitu Bu? Eta teh asli ajaran mereka. Yahudi itu Bani Israel menyimpang-nyimpangkan yang baik dari yang buruk. Dan yang buruk dianggap baik. Kan gitu ya. Naon lah, tejina, kawin ke kawin. Tapi kudu melalui petugas. Terus di dia saksikan. Kan nyahuan, saya saksina tukang bikin kunci. Aja gitu Pak. Nu bikin kunci di hotel. Ya. Kan bikin tak kepada deh. Jeung awewe sejen, kuncina dibikin kepada dia kan jadi saksi. Memang terjadi saksi, bakal jadi saksi nanti. Atau kita di masyarakat membiarkan ada orang beger diantep wae. Nah, itu juga menjadi saksi. Kelakuan Bani Israil. Ilmu mana yang ngambek, oh berarti memang mana yang Yahudi. Mung diatur ke agama. Akhirnya gitu. Ya. Sekalinya diatur, mana nyiin aturan sorangan. Ya. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang siapa yang disuruh sholat? Bani Israel. Jadi ini kaitan dengan Bani Israel. Bani Israel itu disuruh sholat, bayar zakat, dan rukuk bersama orang-orang yang. Tapi nanya, sekarang Bani Israel sholat enggak? Sholat enggak? Sholat enggak? Enggak. Nama-nama tidak percaya. Kemudian mereka membayar zakat enggak? Enggak. Mereka mah bukan zakat namanya, tapi per 30-an, 30%. Ada juga yang nyebut persepuluhan. Ya, gitu Pak Dede. Lain zakat. Dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Mereka ruku enggak? Mereka sujud enggak? Terus ibadahnya gimana? Dagor-dagor hulu karena dinding. Ya, kan? Nah, itulah Al-Quran menyuruhnya begitu. Mereka melakukan yang berbeda. Jadi mereka itu selalu ingin berbeda, selalu ingin menyimpang. Makanya disebutnya juga maghdub, tertutup, dan dia dimurkai Allah. Tertutup dari mendapatkan informasi yang benar. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ada telinga tapi tidak mendengar apa perintah Allah. Ada mata tapi tidak digunakan untuk menjalankan perintah Allah. Ada hati tapi tidak digunakan untuk mendengar perintah Allah. Buktinya sekarang nyata di perang Israel dan Palestina, mereka tidak segan-segan membunuh anak-anak, membunuh perempuan, kemudian menghancurkan berbagai fasilitas. Padahal itu milik manusia. Yang bikin kan manusia. Nah, hari Yahudi lain manusia, kan gitu kira-kira. Kenapa sampai sebengis itu, sampai sebenci itu kepada umat Islam, kepada Palestina?
Karena mereka memang sudah punya tabiat seperti itu. Ya. Jadi kudu kumaha urang tong eureun lawan terus meskipun kita sedikit, karena apa? Pasti menang. Gitu. Itu masalahnya orang kan tuh wani. Tadi disebutkan walaupun alaihim walahum jahjanun. Tapi lo bakasieun. Sieun teu nyatu, sieun anak teu digawe, sieun teu diterima gawe, eta lo bakasieun. Padahal kan sadayana ge milih susah. Ya. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri atas kewajiban sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Bapak Ibu, di dalam Taurat, Injil, dan Zabur juga menyuruhnya itu kamu berbuat baik, bukan berbuat baiklah kemudian yang berbuat baik itu orang lain. Kalau mereka kan orang lain. Sholat, dijaga baik. Mana nggak jaga, sholat mantep. Kan gitu, tenang ya, silahkan sholat, ada saya kan gitu, kan gitu Pak ya. Kemudian berikutnya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah ini perintah ini kepada, kalau sudah diperintahkan dalam Al-Quran berarti bukan hanya untuk Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang waktu itu ada, tapi untuk semua manusia. Termasuk untuk yang ada dalam perut ibu bapaknya. Pokoknya sekarang ada yang sedang hamil, baru hamil 5 bulan, sudah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang diperintahnya? Ibunya, suruh mendidik anaknya dengan sabar dan sholat, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, lamun pengen punya anak soleh, anak soleha, atau ibu pengen punya cucu soleh dan soleha, maka ketika hamil datengin yang sedang hamil tuh, sok neng calik marek baca Quran, ganggu si anaknya baca Quran, Yasin wal Quranil Hakim. Ibu pan abdi teh teu paeh, dari urang mah usumna teh lamun maca Yasin teh keur teu paeh. Jadi dia pernah aya ngomong gitu, dilibas sekalian. Kenapa? Itu ibu-ibu ulah salah maca, ari Yasin mah keur paeh, keur hirup tobat. Masya Allah, nepi ka kitu nanya. Aya sekalian harita kena dilibas. Nepi ka gitu Pak Haji punten atuh. Ulah bapak teh nerangkeun teh besok sangeunahna. Paentesan di dieu teh lamun lain paeh maca Yasin teh. Da memang diajarkeunna kitu. Naudzu billah, padahal Yasin teh keur nu hirup, lain keur nu paeh Yasin mah, ya. Terus Bapak Ibu, anapun lamun aya mau urang maca Yasin, nu maca Yasin teh anu hirup, eta ge peringatan keur hirup, lain keur nu paeh. Anu paeh kabagian teh tina maca Yasin. Kabagian ku rahmat Allah, kurang minta naka Allah, ya Allah ampuni tuh yang mati itu teman saya, kakek saya, anak saya, istri saya, suami saya, adik saya, kakak saya mati, ya Allah ampuni dosanya. Aku baca Yasin karena aku mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena paeh. Jelas Bu, supaya jelas, supaya orang keren bodohna, ulah beladu baiknya. Seolah menyasa Yasin teh kenu, makanya Yasin tulisan itu pada Bu. Terus, dina kitab Yasin teh tulisan anu paraeh. Kan hirup itu sekalian. Salah pisan. Ya, teu wasuan zaman Kangjeng Nabi Yasin ditulisan ada gambar jelema paeh. Ibu asal nulisan gitu. Keuring atuh Bu, sampai ka iraha lagu temponya. Kapan supaya katingali yang anu maot teh eta teh soleh ngirim Yasin kudu nama lain nunggu paeh keur hirup nyeun bagikeun ayeuna ya ayeuna aya nu teu paeh mere Yasin mere Quran caleg biasana Bu caleg dumur ulut sakitu ditulisin dina Yasin kan kusaha disebut mungsin paeh ayeuna mah calegnya dina kaos nya capres ayeuna teh capres anu ngirim-ngirim Yasin Bu. Ya, ini perlu. Kenapa? Geus waktuna umat Islam geus 78 tahun merdeka teh ulah daek di bodoh. Kebenaran kuring menang pencerahan. Ya, minang jelema teh anu dibayar pikeun ngabobodo rakyat. Bapak Ibu tong seueur saur ayeuna mah urang ngaji we. Tong milihan partai milihan teu lamun ngaji kudu bahas partai. Nah, sebab naon lamun teu kitu umat Islam akan jadi objek di bobodo terus-terusan diberi sembako terus diberi itu ieu dipepenekeun nu ngawasana mah batur
Naudzubillah. Itu Bapak ya. Jadi ini harus jelas. Saya bukan partai politik dan bukan tim kampanye, tapi saya harus menegaskan bahwa siapa yang melarang berpolitik di masjid berhadapan dengan saya. Itu ya. Karena apa? Berarti jelemana belegu anu gitu teh Bu. Teu. Ya, ayeuna ada diatur tanya siapa yang keras di masjid cenah akan diperingati. Diperingati naon? Kapan masjid teh tempat sujud, tempat manusia. Nah, kan gitu ya. Manusia ayeuna disujud dibodohkeun, disina bodoh, disuruh ikut aja. Mudah-mudahan engal-engal dibukakan hatena menang hidayah, jeung lamun teu menang hidayah Allah yang akan membalas. Jangan sampai nunggu orang muslim itu dihabisi orang-orang Bani Israel yang kebetulan mungkin Bani Israelnya tidak ada di sini, tapi kelakuan-kelakuan Bani Israel nempel di jiwa-jiwa yang haus kekuasaan. Gitu ya. Amin. Hayang Bu di siga Palestina kan mata calager ti ayeuna. Orang Palestina mah dibunuh, anak-anak dibunuh teu naon. Baca Quran hafal kurang dibunuh sengit Bu. Baca Quran teu bisa, ngadoa teu bisa. Sembako anu di pikiran teh punya teu mimiti lepahan apa pikat luhur sembako dibagi anu gratis anu ayeuna hayang teh Bapak makan siang di susu teh teu ngadungu Bapak jadi presiden heula sok lamun nya mah aya niatan kan gitu ya. Tapi eta nu pengikutna masyaallah ya. Beak tengkak sabab naon? Parbut hakanun. Akan lebokeun Bu. Kekawasaan maksud namanya parbut tegekeun namun bahasa kasar punya. Terus Bu, di mana-mana parbut ya. Nah, Masya Allah. Yuk kita sama-sama kita belajar dari orang mukmin ada karakteristiknya ada. Orang kafir ada. Karakteristiknya maghdub jeung dolin. Orang muslim yang mengikuti kafirin, mengikuti maghdub jeung dolin disebutnya munafik. Cerminan dari munafik, mukmin, kafir di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah sudah sangat jelas. Orang mukmin itu percaya yakin bahwa Nabi Adam itu tidak berdosa ketika dia berada di dunia karena sudah diampuni dosanya. Nabi Adam berdosanya ketika berada di surga, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah berada di dunia, dan sekarang Nabi Adam tidak berdosa. Tapi tidak berdosanya Nabi Adam levelnya masih di bawah dengan tidak berdosanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jauh pisan. Ya. Gitu, Pak. Sehingga kita diberi cerminan Nabi Adam di langit satu, Nabi Isa di langit dua, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Itu teh tingkatan. Kurang arek asup kanu mana. Nah, kan gitu. Yang ideal tentunya masuk ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak dibatas lagi oleh langit, langsung bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Bagaimana cara mendapatkannya? Ista'inu bis-sabri was-salat. Jadi ini perintah kepada kita, sampai kepada kita, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu serius, khusyuk itu konsentrasi, khusyuk itu fokus. Tidak akan berat salat. Tapi bagi yang tidak konsentrasi, asal-asalan, pasti dia itu akan berat salat. Buktinya berat ke masjid gehese. Buktinya berat berjamaah gehese. Itu artinya sholat itu berat. Tapi abdi mah di imah, di titahna teh lain di imah di masjid lelaki. Gitu Bu ya. Jadi berat. Ya. Apakah ada jiwa Yahudi dalam diri kita? Mungkin. Ya. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya, kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, masih bisakah kita sabar? Masih bisakah kita sholat? Makanya sebelum mati, yuk kita sabar dan sholat. Gitu ya. Mari Bapak Ibu kita akhiri dengan membaca 3 surat, dilanjut dengan zikir, sholawat, dan doa akhir majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alahum Muhammadur Rasulullah. Khaliqul alamin. La ilaha illallah. Al-Malikul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Shadiqul alamin. Muhammadur Rasulullah. Shadiqul alamin. Allah 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 ya Rabbi salli wa sallim sallallahu Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala nabi ismihi Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lana imaman wa منهم ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا Ya Allah
Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan taqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.